Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Beberapa tahun belakangan ini, fenomena hantu kian marak di masyarakat. Bahkan pada platform seperti YouTube hingga televisi, berlomba-lomba menyajikan konten acara hantu yang bermaksud untuk menghibur serta memenuhi minat masyarakat yang tinggi akan hal mistis. Salah satunya kuntilanak yang beberapa waktu lalu menghebohkan masyarakat dengan menampakkan diri di sungai. Akibatnya mulailah bermunculan konten-konten kuntilanak, mulai dari perburuannya hingga aksi pelemparan batu pada kuntilanak. Kuntilanak dipercaya merupakan jelmaan arwah wanita yang meninggal dalam keadaan hamil, yang membuat ia bergentayangan untuk mencari anaknya dan dapat menyerang manusia. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Kuntilanak diketahui merupakan makhluk yang termasuk ke dalam jenis jin. Dilansir dari channel YouTube Dunia Jilbab, menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, saat ini ada fenomena di mana jin-jin tertentu dapat dilihat oleh semua orang. Dia bisa muncul di mana-mana, dia bisa berbicara 1 hingga 2 menit lalu menghilang. Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan istilah tasyakul oleh para ulama-ulama dan kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang artinya jin yang meninggalkan dimensi alamnya, menembus ke alam kasar yang lamban dan berat atau alam manusia. Saat itulah titik terlemah jin. Biasanya sering kita lihat di TV dan beredar di masyarakat kalau ada seseorang yang dapat melihat penampakan, maka ia akan berteriak dan lari ketakutan. Dalam bayangan kebanyakan orang, hantu itu tidak bisa disentuh karena memiliki wujud bayang-bayang. Sebenarnya itu tidak benar. Menurut Ustadz Zulkifli, hal itu tidak seharusnya kita lakukan. Sebab jin atau setan, ketika menampakkan diri di alam manusia, maka mereka juga masuk dalam hukum alam manusia. Ia memang menampakkan wujudnya, namun ia bisa ditangkap dan saat itulah titik terlemahnya. Seperti atlet renang yang mencoba menyelam ke laut lalu berkelahi dengan hiu, maka sudah pasti yang akan menang adalah hiu. Kenapa? Sebab itu bukan alam dia. Perlu diingat, sesuatu yang berada tidak pada alamnya, itu akan sangat menyiksa. Sekuat-kuatnya ahli renang atau ahli selam, berapa lama ia bisa bertahan di dalam air? Ia pasti akan muncul ke permukaan karena ia membutuhkan alamnya kembali. Dan semasa ia berada di dalam air, gerakannya akan semakin melamban. Lalu kebalikannya, jika ikan hiu yang berada di darat dan melawan anak kecil yang memegang pisau, maka sudah pasti yang menang adalah anak kecil pemegang pisau. Begitu juga hakikatnya kita dengan jin. Apabila jin masuk ke alam manusia, jangan pernah takut kepadanya. Persis seperti pernyataan Imam Mujahid. Bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu, dalam wujud apa saja, maka hinakanlah dia. Ambil benda apa saja dan lemparkan kepadanya, sambil membaca Bismillah. Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dalam salatnya ia diganggu oleh setan. Lalu Nabi langsung mencengkeram setan dengan tangannya, kemudian dipegang lehernya. Setan tersebut langsung mengecil sampai sebatas lutut, lalu lidahnya menjulur. Maka dari itu dalam perjanjian di alam jin, haram hukumnya bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia. Apalagi manusia tersebut adalah manusia yang beriman. Karena ini undang-undang yang ketat dalam bangsa jin. Lalu jin manakah yang mampu menampakkan diri pada manusia? Yaitu hanyalah jin yang berusia ratusan hingga ribuan tahun. Seluruh jin dan setan yang ada akan mati dan kita dapat membunuhnya jika kita mau. Saat ia mengganggu kita, Allah memberikan senjata. Salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Dengan membacakan doa dari surat ini, kita bisa membakar setan serta menghanguskannya. Terdapat banyak kisah setan yang dapat dibunuh serta terbakar yang dapat dilihat pada kitab-kitab atau dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.